Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kembali kita menjadi hamba pilihan Allah, sehingga kita menjadi orang istiqomah terutama dalam mencari ilmu, ya insyaallah. Mudah-mudahan yang pada kesempatan ini tidak hadir karena ada urusan, Allah mudahkan urusannya. Kalau yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Baik, kita untuk al-awal ya. Al-awal di selama kita taklim, kita baru mau mengkaji bab tentang akhlak. Saya ini ambil dari satu kitab, yaitu kitab Taklim Al-Muta'alim, karangannya Burhanul Islam Az-Zarnuji ya. Zarnuji ini beliau adalah ulama bermazhab Hanafi, dan beliau tidak terlalu terkenal, tetapi Masya Allah ya, ilmunya, bukunya ya, bahkan di pesantren-pesantren ini hampir ya, pesantren-pesantren menggunakan buku ini sebagai kajian kitabun akhlak ya, kitab akhlak ya, Taklim Muta'alim. Sebagai mukadimah, di dalam mukadimahnya Zarnuji beliau mengamati ya, atau memperhatikan ya, betapa banyak orang-orang yang mencari ilmu tapi dia tidak mendapatkan ya. Ataupun dia mendapatkan tapi tidak ada faedahnya gitu. Ya, inilah latar belakang beliau menulis buku ini. Jadi banyak orang mencari ilmu ya, bisa jadi 7 hari dia mencari ilmu ya. Senin di mana, Selasa di mana dengan seragamnya, Senin seragam merah Selasa seragam ini ya. Tetapi mereka tidak mendapatkan ya kan, tidak mendapatkan. Bisa jadi dia itu datang tapi tidak serius, datang tapi di belakang lainnya serius ngobrol, bisa jadi. Ataupun dia mendapatkan, benar-benar mengikuti tapi tidak mengambil manfaat, susah untuk tidak ada kemauan keras untuk mempraktekkan atau mengamalkan ilmu yang didapat. Sehingga ada orang berpuluh tahun ngaji tapi gitu-gitu aja ya, nggak hijrah, nggak ada perkembangannya, nggak ada perubahannya ya. Kerudungnya masih seperti itu misalnya ya, pergaulannya masih seperti itu, lisannya tidak dijaga, padahal sudah. Nah, ini artinya banyak ya di antara kita ya, orang-orang muslim dan muslimah ya, secara umum itu mereka mencari ilmu tapi ada yang tidak dapat, ataupun dapat tapi tidak bermanfaat ilmu itu. Nah, inilah perlunya kita nggak ngefek gitu ya, ilmunya nggak ngefek gitu ya. Ilmu belajar mahayu belajar, tapi yo kembali ke rumah ya kembali ke asal gitu ya. Sehingga ilmu itu hanya catatan-catatan saja, atau hanya sebatas pengetahuan saja. Padahal hakikat ilmu adalah apa yang kita pelajari dan kita praktekkan, itulah sebenarnya gitu ya. Baik ya, di faslun al-awal, di fasal pertama, bab pertama ya, dalam kitab Taklim Muta'alim ini, yaitu fi mahiyatil ilm ya, hakikat ilmu ya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Fi mahiyatil ilm, hakikat ilmu. Jadi yang disebut ilmu ini ya ilmu secara umum, keseluruhan ilmu secara umum ya, tentunya ilmu yang bermanfaat gitu ya, bukan ilmu santet tentunya ya. Ilmu yang bermanfaat umum, baik dunia ataupun terkait dengan ilmu akhirat yang kita lebih tekankan di sini ya. Ilmu matematika, ilmu masak ya, ilmu yang terkait berhubungan langsung dengan dunia ya, ataupun dengan berhubungan dengan akhirat. Jadi umum di sini ilmu umum. Wal fiqhi ya, dan fikih ya. Fikih ini istilah yang diambil oleh pengarang buku ini, yaitu Az-Zarnuji ya, karena beliau adalah mazhab Hanafi, yang kalau kita sebut fikih itu bukan seperti yang kita pahami menurut mazhab Syafi'i. Fikih itu untuk
bicara hal-hal tentang cabang saja ya, fikih sholat, fikih yang selama ini kita belajar ya, yang cabang ya. Tapi kalau menurut Imam Hanafi yang disebut fikih itu di dalamnya termasuk juga al-aqidah gitu ya. Jadi akidah juga hal-hal yang furu ya. Jadi mencakup akidah yang inti, yang pokok, juga ilmu-ilmu yang sifatnya cabang. Itu kalau bicara fikih menurut mazhab Imam Hanafi ya. Wa fadlihi ya, dan keutamaannya ya, keutamaan dari ilmu itu sendiri ya. Jadi di bab 1 itu kita belajar hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Jadi wa fadlihi itu domir mutasil ya, hi-nya ini kembali kepada fikih itu sendiri ya. Keutamaan kita pelajari ilmu ya, nanti kita akan bahas di sini. Nah, Imam Zarnuji ini mengutip satu hadis. Dari hadis di sini disampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Jadi secara teks ya, yang sampai itu sampai ke di muslimin saja ya, menurut muhadisin. Di talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya, tetapi secara makna ya muslimin muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan muslim itu muslim laki-laki dan perempuan. Nah, apa kata beliau? Ya'lam, ketahuilah, di annahu la yuftaradu ala kulli muslim. Jadi tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mencari ilmu, talabun kulli ilm ya. Jadi walaupun tadi kan ayatnya talabul ilm faridatun ala kulli muslim, jadi seakan-akan kan menuntut ilmu itu wajib ya, ilmu apa saja gitu. Tapi di kata Imam Zarnuji tadi, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslim. Jadi setiap muslim itu tidak diwajibkan untuk talabu kulli ilm ya, tidak diwajibkan untuk mempelajari semua ilmu gitu. Enggak semua ilmu harus kita belajar gitu. Ya enggak semuanya harus bahasa Inggris belajar komputer belajar, enggak harus gitu. Atau ilmu masak, ilmu jahit enggak harus gitu. Ya, walaupun tadi kan ilmu kan umum ya, tapi di sini tidak semuanya ilmu seorang muslim belajari ya. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilm hal ya. Jadi akan tetapi yang diwajibkan atasnya adalah ilmu hal gitu. Jadi nggak semua ilmu seorang muslim itu harus belajar, tapi yang wajib dipelajari adalah talabul ilm hal, ilmu hal. Nah, apa sih ilmu hal? Nah, kita akan di sini. Kama qala ya. Sebagaimana dikatakan, wa afdhalul ilmul hal ya. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Wa afdhalul amali hifdzul hal ya. Jadi ilmu hal itu apa? Nah, di sini dijelaskan. Jadi tadi kan sebaik-baik belajar ilmu adalah ilmu hal. Sekarang ilmu hal itu seperti apa? Nah, ini di sini dijelaskan ya. Jadi ilmu hal itu adalah wa yuftaradu 'alal muslim talabu ma yaqaulahu fi halihi. Nah, jadi ilmu hal itu ilmu yang sifatnya mendesak ya, sifatnya mendesak ya, sifatnya memang diperlukan gitu ya, sifatnya memang mendesak, diperlukan, dan berkaitan dengan terutama dengan kehidupan sehari-hari. Ilmu hal iya, langsung praktek gitu. Contohnya begini ya. Jadi mana tadi? Fi ayyahalin kana. Nah, jadi dalam kondisi apapun ya. Misalnya gini, ini dicontohkan ya oleh oleh
Zarnuji tadi ya. Fa innahu la budda lahu minas shalah. Ya. Jika seorang wajib mengerjakan sholat, ya misalnya orang itu kan hukumnya wajib mengerjakan sholat, ya kan? Maka di sini fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi shalah. Nah, karena ilmu itu karena sholat itu adalah wajib, ya kan? Maka belajar ilmu sholat adalah termasuk ilmu hal. Nah, iya itu. Ya kan? Jadi sholat kan wajib, ya kan? Jadi mempelajari ilmu tentang sholat maka hukumnya wajib, dan itu termasuk yang disebut ilmu hal. Jadi jika mengerjakan sholat itu adalah suatu fardu baginya, maka mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam sholat, nah, maka itu adalah suatu ilmu hal. Biqadri ma yu'adda bihi fardhu shalah. Ya. Jadi minimal ilmu yang dengannya dia bisa menjalankan kefarduan sholat. Gitu. Ya, ilmu wudu, ilmu rukun, syarat sholat tahu, kan minimal itu kan, agar sholatnya benar. Gitu. Itu namanya contoh dari ilmu hal. Wa yuhibbu alaihi biqadri ma yu'addi bihil wajib. Jadi dia juga wajib mengetahui hal-hal yang dengannya dia bisa melakukan kewajiban. Jadi kalau sholat itu adalah suatu kewajiban, maka dia harus tahu ilmu-ilmu tentang sholat. Maka hukumnya wajib untuk belajar ilmu tentang sholat. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Ya. Jadi di sini disebutkan sebab hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkan itu adalah suatu fardu atau kewajiban, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Jadi gini, kan sholat wajib, maka mencari ilmu yang terkait dengan ilmu sholat hukumnya wajib. Nah itu namanya ilmu hal. Itu contoh ilmu hal. Ya. Jadi kalau perintah itu wajib, maka kita hukum untuk mempelajari ilmu itu hukumnya wajib. Nih, ilmu mendesak kan kita setiap hari sholat, ya kan, mendesak. Sebagaimana orang mau berangkat umroh atau haji, yang wajib dipelajari adalah ilmu wajib. Tapi kalau kita belum berangkat haji, bukan kita tidak boleh mempelajari, tapi yang wajibnya itu yang disebut ilmu hal yang sesuai dengan kondisi dia yang diperlukan. Nah, yang diperlukan, ya, yang diperlukan dia untuk melakukan kewajiban itu. Ya, wa kadza fi shaum. Ya, demikian pula dengan hal puasa. Nah, makanya kemarin kan kita sebelum puasa kita mengkajinya bab tentang puasa. Nah, itu namanya ilmu hal. Nah, pinter deh Baji. Jadi ilmu hal. Jadi contoh ilmu hal seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya. Wa zakati in kana lahu mal. Ya, atau zakat jika dia mempunyai harta. Nah, mempunyai harta nih wajib hukumnya mengetahui tentang zakat. Selama ini gimana zakatnya, hitungnya gimana, ya. Jangan sampai kita setiap bulan terima rezeki dari Allah dan di situ sudah ada kewajiban zakat, ya kan, tetapi kita tidak melaksanakannya karena kita tidak paham. Nah, berarti kita mengetahui ilmu tentang zakat namanya ilmu hal. Wal haji in wajaba alai. Nah, juga tentang haji, ya, jika dia memiliki kemampuan, ya, mau berangkat umroh. Ini tahun ini jamaah saya ada 2, ya. Jadi seminggu 2 kali saya ngisi walimatus safar, ya, dua-duanya berangkat di tahun yang sama, kloter yang sama, masya Allah, ya. Terus beliau juga di yayasan yang sama, masya Allah. Jadi yayasannya sama, kloternya sama, berangkatnya sama. Kemarin walimatus safarnya beda, ya. Satunya di hari Minggu, satunya kemarin hari Jumat, gitu. Ya, jadi ini, ya, jadi ini ilmu hal, ya. Wa kadza fi buyuti wa kadza fil buyu'i in kana yattajiru.
Ya, sama halnya dalam hal jual beli. Jika dia mau berdagang, nah termasuk ilmu hal juga. Nah, kita mau dagang nih, kita harus tahu ya mana yang halal, mana yang haram, mana riba, mana tidak, ya gimana tentang timbangan, ya biar kita tidak termasuk orang yang mengurangi timbangan. Nah, kita harus tahu. Itu namanya ilmu hal, ya. Nah, ini ada satu dialog ya. Nah, di sini dituliskan Qila di Muhammad bin Al-Hasan. Jadi Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan ini adalah murid dari Abu Hanifah. Ya, dituliskan di sini. Jadi pernah beliau ditanya, ya, lima la tusannifu kitaban fi zuhdi. Ya, mengapa engkau tidak menulis buku tentang zuhud? Jadi kenapa enggak menulis tentang kitab tentang zuhud? Zuhud itu, kalau kita bicara zuhud kan kadang yang di pikiran kita orang yang hidupnya pakaiannya pas-pasan, terus zuhud seakan-akan jauh dari dunia gitu ya. Padahal zuhud itu bukan orang yang tidak punya apa-apa, tapi justru orang yang dia punya apa-apa tapi tidak mau diatur oleh apa-apa itu. Walaupun orang kaya tetap seininya, tapi dia menjaga hartanya, sumbernya halalnya, ya, melaksanakan hak-haknya, hak-hak yang perlu dikeluarkan zakat dan sebagainya gitu. Jadi zuhud itu bukan berarti orang yang tidak punya apa-apa, tapi zuhud itu orang yang tidak mau diatur oleh apa-apa yang dia punyain. Ya kan, karena orang-orang kaya dia diatur dengan kekayaannya sehingga dia nggak bisa nyari ilmu karena harus ngurusin perusahaannya terus misalnya. Ya, dia harus ngurusin bisnisnya sampai dia tidak bisa bersilaturahim, tidak bisa menambah ilmu, tidak bisa ibadah dan lainnya. Itu namanya diatur oleh sesuatu itu. Tapi justru dengan dia punya suatu, dia bisa mengatur. Dia punya suatu, karyawannya misalnya disuruh sholat duha gitu kan, atau bikin program-program yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi Muhammad bin Al-Hasan, salah satu murid Abu Hanifah, ya, pernah ditanya, ya, lima la tusannifu kitaban fi zuhdi, mengapa engkau tidak menulis buku tentang zuhud? Maka qala qad sannaftu kitaban fi buyu'i. Jadi ditanyanya tentang zuhud, tapi jawabnya di sini tentang jual beli, ya. Jadi aku nggak bikin, kenapa saya nggak bikin buku kitab tentang zuhud? Nah, dia jawab, aku telah menulis buku tentang jual beli. Terus jadi apa hubungannya pertanyaan zuhud, pertanyaan zuhud, kok jawabannya jual beli? Nah, ini di sini ada soalnya, ya. Yakni, ya, jadi maksudnya bahwa az-zahidu man yahtazilu anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Jadi maksudnya bahwa orang zuhud itu adalah orang yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat dan makruh dalam jual beli. Jadi begini, dengan adanya dibicarakan tentang jual beli, di situ kan di jual beli itu ada ada nilai kejujuran, ya, kehati-hatian dalam mengolah bisnisnya, itu kan. Nah, orang yang menjaga diri dari makruh, ya, tadi sini, karena subhat, atau subhat itu kan abu-abu, ya kan, atau makruh. Nah, kalau orang bisa menjaga seperti ini, ya, orang-orang menjaga seperti ini, pasti dia menjauhkan diri dari yang haram juga, ya kan. Jadi bukan berarti sebatas di lisan saja zuhud, ya, seakan-akan menjauhkan dunia, tapi ternyata dia orang yang serakah. Tapi dengan dibahas di kitab jual beli, di situ ketika melaksanakan jual belinya, dia menjaga diri dari yang haram, ya kan, menghindari dari yang makruh dan subhat itu, lebih-lebih pasti dia bisa menghindari yang haram, ya kan. Kalau dia bisa menghindari yang makruh, ya, yang makruh aja dihindari, yang subhat aja dihindari, bagaimana yang haram? Pasti kan begitu. Nah, disitulah
ada sinkronisasi ya, atau nyambung gitu ya. Jadi dia walaupun dia mengolah bisnisnya tapi tetap zuhud ya, tetap dia dekat sama Allah. Dengan kekayaannya dia tetap tidak diatur oleh kekayaannya itu, dia tetap zuhud ya, seperti itu. Wa kadzalika fi sa'iril muamalatil wal hiraf. Demikian pula dalam semua muamalah dan profesi ya. Jadi dalam semua muamalah atau profesi ya, tetap dijaga kehati-hatiannya dalam hal yang makruh atau subhat, apalagi yang haram. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwal qalbi. Nah, nih, setiap orang yang berkecimpung tadi ini ya. Jadi setiap orang berkecimpung dalamnya harus mengetahui hal-hal yang bisa menjaga dirinya di sesuatu yang diharamkan tadi ya, terangannya. Ya. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Ya. Seorang juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hati. Ya. Jadi bahkan ilmu menurut Imam Ghazali, ilmu tentang hati ya, itu justru lebih di atas ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu tentang ibadah lainnya. Kenapa? Kita mengetahui ilmu sholat, ilmu haji, ilmu keutamaan sodako, tapi dia tidak mengetahui ilmu tentang hati, nggak mengetahui tentang ilmu tentang ikhlas. Nah, kan rusak amalnya. Dia rajin bersedekah, dia rajin sholat tahajud, dia rajin baca Quran, tapi ilmu hatinya nggak menguasai, nggak paham. Maka dia bikin status, alhamdulillah hari ini saya 1 juz, ya kan? Ya, karena dia tidak paham ilmu hati. Maka kata Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu hati itu di atas ilmu yang karena bisa merusak, ya kan? Kalau tidak kita bisa paham tentang ilmu hati. Ya, ilmu hati ya, berkaitan dengan ilmu hati. Mana tadi? Minat tawakuli wal inabah ya. Selain ilmu hati ya, mengetahui ilmu tentang hati, juga dia mengetahui minat tawakul, tentang tawakal ya. Jadi selain mengetahui ilmu tentang hati, ilmu tentang tawakal ya, bagaimana kita lihat orang-orang yang tidak berserah diri kepada Allah ya, kurang tawakalnya, dia banyak ngeluh ya kan. Kalau dia nggak ditakdirkan orang yang pas-pasan, karena nggak tawakal dia ngeluh, bahkan suzon barangkali sama Allah, ya Allah gitu kan. Ataupun kalau dia orang yang berhasil tapi tidak berserah diri kepada Allah, bisa jadi dia sombong ya, merasa wah saya kan berhasil karena kepintaran saya dalam mengolah bisnis, saya gitu loh gitu kan. Nih, saya kan jadi pegawai karena saya rajin, saya pinter. Nah, udah mendalik. Nah, ini kalau tidak ada tawakal tadi ya, tidak ada berserah diri kepada Allah. Kalau tidak berhasil, dia banyak keluh kesah, bahkan mungkin suzon ya. Kalaupun dia menjadi orang berhasil, dia akan menjadi yang sombong ya. Bahkan dengan kayanya itu, karena sombong, merasa tidak ada campur tangan Allah, dia pelit. Ngapain gua keluar zakat, sodako, infak, gue capek-capek kerja, iya usaha saya, kuliah tinggi-tinggi biar bisa ilmu tentang bisnisnya. Nah, udah balik ya. Wal inabah ya, tobat ya, jadi ilmu tobat ya, kita kan nggak tahu ya, bahkan kita tahu lah ya, banyak dosa-dosa kita, dan kita tidak tahu ya, dari setiap hari kita tidak tahu dari si mana kita berdosa kepada Allah. Tapi yang jelas setiap harinya kita mencetak jejak-jejak dosa, tapi kita tidak tahu dari mana. Makanya banyak istighfar ya, tobat. Kalaupun ada sebelum sholat tahajud ya, sholat tobat ya, banyak istighfar minimal ya. Jadi wabil asharihum yastaghfirun ya, minimal sepertiga malam terakhir istighfar 100 kali ya.
didawamkan. Istighfar 100 kali, terus sholawat 100 kali, terus setelah zikir aja, setelah salat tahajud. Terus fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus tahlil 100 kali. Itu kalau bisa didawamkan itu. Ya, amalan zikir tiga itu. Ya. Ya, istighfar ya. Istighfar banyak ya modelnya ya. Yang kita bisa yang biasa aja, astagfirullahaladzim aladzilla ilawal hayyul qayyum. Ya, yang penting kita mendawamkannya ya, mendawamkannya. Ya. Juga wal khasyah. Ya, khasyah itu rasa takut ya. Takut kita tidak diterima amalnya, ya kan? Takut nanti akhir hidup kita suul khotimah, ada rasa takut. Jangan terlalu pede, kalau terlalu pede nanti sombong, ya kan? Tapi juga takutnya jangan berlebihan sehingga jadi pikiran sakit. Jadi seimbang, ada takut, ada mengharap, gitu. Ya, jadi takut dan ridho, ya, ridho dari setiap ketentuan atau ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Ya, semuanya baik. Ya, sakit pun baik loh. Oh sakit baik ya, dengan sakit Allah angkat dosa-dosanya, gugurkan dosa-dosanya, kan begitu. Ya. Tapi kalau tidak kenal ilmu yang gini-gini, ya pasti yang keluar adalah kata-kata keluhan. Gitu. Fa innahu waqi'un fi jami'in ahwali, ya, sebab semua hal tersebut terjadi pada semua keadaan. Jadi hati ya tadi ilmu tentang hati harus dikuasai, harus di atas dari ilmu-ilmu tersebut karena dari ada tawakal, tobat ya, ridho, terus kita melaksanakan macam-macam ibadah. Kalau hatinya tidak dikuasai, ilmu tentang hati tidak kuasai, maka itu akan merusak ya amal-amal soleh yang dilakukan. Lanjutnya, wa syaraful ilm la yakhfa ala ahadin id huwal muhtasu bil insan. Jadi tidak seorang pun yang meragukan keutamaan itu ilmu, karena ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Jadi kalau kita bicara ilmu, tidak ada yang ragu tentang keutamaan ilmu, dan semua yang tahu tentang ilmu itu lebih baik daripada yang tidak tahu. Orang yang pintar masak itu lebih baik. Orang yang tahu ilmu tentang masak lebih baik dari orang yang tidak tahu tentang ilmu masak, kan begitu kan? Orang yang pintar jahit itu lebih baik daripada orang yang tidak tahu tentang ilmu jahit. Nah, seperti itu. Ya, di sini karena apa di sini? Ya karena ilmu itu ya hanya dimiliki idhuwal muhtasu bil insania. Jadi ilmu itu, karena ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Ya. Li'anna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fihal insan wasarul hayawanati. Ya. Jadi kalau yang hewan itu ya tabiat selain ilmu yang tadi dimiliki manusia itu semua binatang bisa memiliki apa yang kita di manusia, tapi kalau ilmu enggak, gitu, ya kan? Jadi binatang itu misalnya ada punya kasih sayang, sifat kasih sayang sama anaknya, kan sama kayak kita, ya kan? Tapi hewan nggak punya ilmu kayak kita, gitu. Ya, jadi ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia, ya. Kasyajaati ya, misalnya di sini wal jur'ati. Jadi kalau kita manusia punya keberanian, hewan juga punya keberanian, ya kan? Terus wal quwah, manusia punya kekuatan, hewan juga punya kekuatan, ya kan? Wal jud, ya, punya kemurahan. Ya, ada kan hewan yang suka berbagi, dia dapat makanan terus dia kayak semut kali ya. Kalau habis dapat ini kan rame-rame nih ya, berbagi ya. Terus wasyafaqati, ya, belas kasih. Ya. Kita punya belas kasih sama anak-anak kita ya.
Begitu juga dengan hewan kan juga punya rasa belas kasih kepada anaknya ya. Kayak kita lihat singa itu di mata manusia kan yang paling garang, tapi bagaimana dengan anaknya? Harimau dengan anaknya menyayangi gitu kan. Bahkan kadang manusia kalah dengan anak orang tua, ada yang lebih bengis ya dari singa terhadap anaknya. Iya. Wa ghairiha siwal ilm. Ya. Jadi itulah ya kelebihan manusia, Allah berikan ilmu ya. Sedangkan binatang hanya bisa memiliki tabiat-tabiat seperti tabiat yang dimiliki oleh manusia, tapi tidak memiliki ilmu. Wabihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam alal malaikah. Nah ini contoh bahwasanya Allah menggambarkan atau menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu lebih utama ya, menjadi dengan ilmu orang menjadi mulia. Nah ini disebutkan bahwa Nabi Adam itu ya lebih mulia dari para malaikat. Allah menampakkan kelebihan Nabi Adam atas para malaikat ya, sehingga malaikat itu disuruh untuk sujud ya. Sujudnya bukan sujud ini ya, sujud menyembah, tapi sujud penghormatan ya. Ini salah satu kelebihan orang yang berilmu ya, di mata Allah, di derajatnya lebih tinggi dari orang beriman ya, tinggikan derajatnya. Contohnya sebagaimana Allah gambarkan Nabi Adam ya, ketika penciptaan Nabi Adam dan Adam dianugerahkan ilmu ya lebih, maka malaikat diperintahkan sujud dalam rangka sujud penghormatan. Lanjutnya jadi di sini dijelaskan wa inna ma syaru fal'il bikaunihi wasilatan ilal birra wat taqwa. Jadi keutamaan ilmu juga di sini disampaikan bahwa ilmu memiliki keutamaan karena sebagai perantara ya, perantara menjadikan orang semakin bertakwa dengan ilmu ya. Makanya sebenarnya tujuan ilmu adalah ujungnya meningkatkan ketakwaan, keimanan, kan begitu. Nah, jadi dengan kita ngaji seperti ini, kita paham, ternyata ini yang dilarang, ini yang dianjurkan, ini kan, ini keutamaannya. Ya, kita praktekkan ilmu itu, maka disitulah ya keutamaan ilmu kita dapat. Jadi ilmu itu sebagai perantara ya kepada jalan kebajikan dan ketakwaan. Alladzi yastahiqu bihal mar'ul karamah indallah ya. Juga dengan ilmu ya, dengan ketakwaan tadi perantara ilmu sehingga menjadi takwa, maka manusia memperoleh kedudukan yang luhur di sisi Allah dan tentunya kebahagiaan abadi di surga Allah ya. Nah ini ada syair ya, syair dari Muhammad bin Al Hasan rahimahumullah. Kalau orang Arab kan memang pinter-pinter syair ya. Syair ini pasti ada pesan moral ya, ada pesan yang disampaikan. Alaihi masyair. Pertama, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi ya. Jadi kata beliau, belajarlah karena ilmu itu penghias bagi pemiliknya ya. Jadi kalau orang berilmu itu seakan-akan menghias diri ya. Dengan ilmu akhlak dia jadi menjadi baik, berhias diri dengan akhlak mulia, betul nggak? Ya, dia tahu ternyata adab kepada orang tua seperti itu, adab kepada guru seperti itu. Dia menunjukkannya dalam kehidupan sehari. Dia berhias diri dengan akhlak yang mulia, kan dengan ilmunya. Wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi. Juga kelebihan dan tanda bagi setiap yang terpuji. Jadi orang berilmu itu pasti dianggap punya kelebihan ya, menjadi orang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah.
jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Masya Allah, ini pesan moral yang luar biasa ya. Dengan syair ini kita menjadi tergugah ya. Alhamdulillah kalau kita menjadi orang istiqomah dan mencari ilmu ya. Kata Imam di sini, jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu ya. Apalagi sekarang kan ini apa tadi saya pas kuliah mata kuliah ketiga ya terakhir, itu terkait dengan gimana kalau kita mencari ilmu online gitu ya, dibahas juga gitu ya. Jadi kalau sekarang kan zaman IT ya, zaman digital ya, kita jadikan itu fasilitas untuk bisa kita menambah ilmu. Makanya kalau kan kita sebulan sekali kenanya ya untuk tafsirnya. Nah kan saya linknya udah saya kumpulin kan, link tadabbur Quran itu bisa dijadikan biar berjalan terus tadabburnya. Mungkin kemarin surat apa diterusin atau mau ulang sambil apa pekerjaan rumah apa. Jadi kita syukur-syukur ibu-ibu bisa ngajarin anaknya, tetangganya tafsir Quran yang sudah kita pelajari bersama. Itu kan kita manfaatin dunia digital yang saat ini ya. Jadi jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Midala'il wasbah fi buhuril fawaid, dan berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, jadi nggak tanggung-tanggung, berenang, datang ke sini yuk siap ya, mendengarkan, mencatat, nggak tanggung-tanggung, nggak cuma sih duduk dengerin ya, tapi benar-benar mendengarkan, mencatat. Wah, suatu saat saya harus ngajarin di rumah. Masya Allah kan. Gitu. Jadi ada ya, kita kan nggak tahu ya, suatu saat dengan berjalannya waktu ya ilmu sudah dapat banyak. Kalau ustazah saya bilang bikin buka warung gitu. Ingat aja buka warung ya. Dulu waktu saya masih gadis sambil kuliah, sambil lulus SMA saya ke Mahat dulu, nggak langsung S1 ke Mahat. Itu pas sambil kuliah Mahat sambil kerja waktu itu ya, itu teman-teman saya bisa ngumpulin karyawan teman-temannya, saya yang ngajarin. Ya, jadi satu kelompok berapa orang, ada berapa kelompok gitu kan, karyawan gitu. Jadi teman saya orang pinter negosiasi, pinter ngajak orang. Kalau saya nggak bisa ya, tapi alhamdulillah sih sekarang ada dikit lah. Ya kalau saya bagian yang ngisi. Nah, alhamdulillah karena pas memang nyari ilmu langsung praktek, itu yang saya paling suka gitu kan. Kuliah ilmu yang didapat aja gitu kan. Nah, gitu ya. Nah pas pindah ke Jakarta Pusat ini saya berpikir, ya Allah, masih bisa nggak ya saya seperti waktu masih gadis megang pengajian gitu kan, ada dari anak-anak sampai remaja, dari remaja sampai lansia saya sudah pegang, dari ibu rumah tangga sampai karyawan di Jakarta Utara sana. Alhamdulillah sampai di Jakarta Pusat Allah kasih tuh sama ya. Jadi memang kita akan dikumpulkan dengan orang yang sekufu ya. Suatu saat kita pindah dimanapun, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang-orang yang kayak kita, sukanya ngaji, sukanya ini ya. Jadi kan orang kan kadang akan berkumpul menyatu dengan yang sekufu. Coba deh kalau kita rame-rame ada orang itu akan mendekat dengan yang sekufu. Kalau orang yang suka bicara kebaikan ya, nutup aurat, suka infak, bertemu dengan orang-orang itu. Kalau orang yang sukanya pelit dan sebagainya nggak ketemu. Atau misalnya kalau orang bisa pakainya di pensi, ini pasti nggak nyamperin kita, dia nyamperinnya dengan orang yang sama seperti itu, kan begitu ya. Itu yang secara lihat ininya aja, fisiknya itu. Nah ini ya, jadi berenang di lautan ilmu yang bermanfaat ya. Sekarang berenang jangan tanggung-tanggung. Gitu. Terus di sini tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Belajarlah fikih. Nah ini kalau bicara fikih di dalam kitab ini kembali ya, karena pengarang kitab ini adalah Zarnuji, beliau adalah mazhab Hanafi. Jadi di mazhab fikih itu ya termasuk di situ akidah gitu, ilmu usul, ilmu pokok dan ilmu cabang. Nah kalau di kita kan mazhab fikih ya ilmu terkait dengan ibadah yang secara praktis ya. Ya belajarlah fikih karena fikih itu pembimbing terbaik.
ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi, menuju kebaikan dan takwa serta ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Ini masih syair ya. Huwal ilmul hadiyu ila sunnanil huda. Ia adalah ilmu yang menunjukkan kepada sunnah itu jalan, torik yang lurus ya. Jadi ilmu itu mengajak jalan lurus ya. Karena kita tahu ilmu agama, maka kita akan terbimbing dengan ilmu yang kita tahu. Oh, ternyata begini ya aturan dalam Islam tentang pakai kerudung ya. Kita sudah masuk belum tuh yang bab tajmil. Kemarin belum selesai ya. Nah, gimana cara menutup aurat ya kan? Udah dibahas belum kemarin? Belum ya? Baru separuh ya yang tajmil. Bab tajmil, mempercantik diri baru separuh ya. Nah, itu nanti kita teruskan ya. Terus wal hisnu yunji min jami'i syada'id. Ia adalah benteng yang akan menyelamatkan dari semua kesulitan atau bencana. Ya, dengan kita ilmu paham, ilmu tawakal, ilmu ridho, maka kita akan terhindar dari kesulitan bencana karena kita paham apapun yang terjadi kepada kita itu adalah takdir Allah karena Allah. Jadi kita nggak pusing, nggak merasa sulitan, nggak sempit dadanya, ya kan, dengan apa-apa yang Allah memang takdirkan untuk kita. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Oleh karena itu, seorang faqih yang waro asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Nah, jadi lebih berat bagi setan menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tetapi bodoh ya. Jadi orang yang pintar itu ditakutin setan. Wah loh, orang setan aja takut. Nggak sembarang setannya goda kiai, setannya goda orang pintar, ya berarti setannya nggak sembarang setan, pasti setan yang pintar juga gitu kan. Nah kalau bahasa ininya, karena memang satu profesi, kata setan tuh mau goda yang mana setan? Ya saya mau goda yang ini aja. Goda yang 1000 orang tapi bodoh. Orang bodoh kan diapain aja gampang gitu kan. Nah, tapi kalau orang pintar ya yang goda nggak sembarangan setan, dia setan yang pintar juga gitu. Ya, iya, pintar dan gede gitu. Ya itu lanjut. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq nahwal nih. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq. Begitu juga demikian pula seluruh akhlak. Ya kan? Di sini seperti ya nahwa contohnya al-judi ya, seperti kemurahan ya, kemurahan hati, wal bukhli ya, kikir, wal jubni ya, penakut ya, wal jur'ati atau keberanian ya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haram ya. Jadi adapun tadi ada sombong, kikir, pengecut, berlebihan hukumnya haram. Ya pengecut ya, atau di sini wal jubna itu takut. Ya, takutnya dalam artian takut melakukan kebaikan. Mau infak nggak jadi mulu, takut uangnya habis. Mau jadi serba perhitungannya matang ya, akhirnya nggak jalan ya. Jadi takut melakukan kebaikan ya. Hitung makanya masuk lagi. Jadi ya lewat depan masjid lagi bangunan, lihat buka dompet, ini yang mana ya? Yang abu apa coklat apa ungu apa hijau apa biru apa merah, itu kan perhitungannya kan. Nah ini seperti itu ya. Sampai mana tadi ya, mungkin itu saja ya. Nah jadi dengan wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha.
ya. Jadi tidak mungkin kita bisa terhindar dari sifat-sifat yang jelek tadi, kecuali kita tahu lawannya sifat tadi, kan begitu ya. Jadi kan tadi sifat-sifat jelek itu kan ya, jadi tidak mungkin ya, tidak wala yumkinut taharruju anha illa bi'ilmiha ya. Tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat jelek tersebut kecuali jalan mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut dengan cara penghilangannya. Wa ilmi ma yudadduha fayuftaradu ala kulli insani ilmuha ya. Dan pastinya dengan ilmu ya. Kalau kita tahu tentang ilmu tentang tadi ya, pikir, pengecut dan sebagainya, kita bisa menghindari kalau kita tahu lawannya dari ilmu itu. Misalnya ada kikir, ada pengecut, ada sombong, tapi kita tahu ilmu tentang lawannya itu. Ada dermawan, terutama dermawan, nanti di Allah lipat gandakan ya rezekinya, ya kan, Allah jauhkan dari mara bahaya. Nah, dengan tahu lawannya itu kan ada semangat, ya kan. Nah, kembali kepada ilmu ya, dia mengetahui ilmunya ya. Mungkin sampai saja, wallahu alam. Nanti bisa ditanya jawab ya. Kiranya sampai di sini, insyaallah kita bisa lanjutkan untuk wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.